Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Hadirin jamaah Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mengenai kemuhammadiyahan. Dan pada pagi ini kita sampai pada bagian yang terakhir dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yaitu pada kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini hanya ada satu poin, yaitu poin yang kelima, mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah. Poin kelima ini adalah merupakan bentuk penegasan sikap Muhammadiyah dalam hidup berbangsa dan bernegara. Penegasan ini sebenarnya memiliki nilai historis, memiliki nilai sejarah. Yang pertama, Muhammadiyah itu berdiri Muhammadiyah itu berdiri yaitu pada kisaran tahun 1900 sampai 1912. Artinya apa? Organisasi-organisasi sosial yang berdiri di sekitar tahun itu disebut sebagai organisasi gerakan nasional, karena memang organisasi-organisasi tersebut berdiri ada satu tujuan pokok sebenarnya, yaitu untuk meningkatkan, memperkuat nilai nasionalisme bagi bangsa Indonesia, khususnya adalah umat Islam. Kalau organisasi tersebut berlandaskan Islam, misalnya organisasi Budi Utomo misalnya, kemudian Serikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam, kemudian organisasi Al-Irsyad dan
organisasi Muhammadiyah yang berdiri di tahun 1912. Sikap penegasan Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara itu tercantum dalam redaksi pada poin kelima, bahwa Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang sejahtera, dan Tuhan mengampuni. Kalimat ini sebenarnya menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat sadar bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa dilepaskan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu adanya tokoh Muhammadiyah yang menjadi tim perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu Bapak Ki Bagus Hadikusumo. Ketika itu Ki Bagus Hadikusumo adalah pimpinan besar Persyarikatan Muhammadiyah yang sekarang disebut dengan PP Muhammadiyah itu. Oleh karena itu, maka Muhammadiyah tidak mungkin melakukan semacam pengkhianatan terhadap sesama warga atau sesama pimpinan Muhammadiyah. Begitu juga Muhammadiyah tidak ingin mengkhianati kesepakatan atau perjanjian yang telah tertuang di dalam dokumen resmi Muhammadiyah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammadiyah juga sadar bahwa untuk menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini membutuhkan banyak dari beberapa kalangan untuk sama-sama beraktivitas, sama-sama berkegiatan, dan tujuannya adalah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah merdeka dan tinggal mengisi beberapa kegiatan-kegiatan yang positif. Dan Muhammadiyah selalu mengambil peran pada bidang sosial kemasyarakatan. Jadi ada organisasi yang tentu saja berperan dalam bidang politik, tapi Muhammadiyah memilih peran yang diambil
untuk bersama-sama membawa bangsa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Muhammadiyah mengambil peran yang sejak berdirinya sampai sekarang ini adalah peran dalam bidang sosial, peran dalam bidang kemasyarakatan, selain juga peran dalam bidang keagamaan yang nanti akan dijelaskan lebih rinci pada saat kita membicarakan kepribadian Muhammadiyah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap bangsanya dan terhadap rakyat Indonesia? Yang pertama, Muhammadiyah memandang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini ditegakkan di atas falsafah yang luhur dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu Pancasila. Negara Pancasila dipahami sebagai ideologi negara adalah hasil konsensus segenap elemen bangsa. Jadi artinya bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu sudah final, sudah selesai. Dan Muhammadiyah merasa bertanggung jawab untuk menjaga itu, sehingga tidak mungkin jika seandainya nanti Muhammadiyah besar begitu, kemudian ingin merubah, ingin bersama-sama dengan organisasi yang lain untuk mengganti dasar negara, itu sangat-sangat tidak mungkin. Karena Muhammadiyah di awal sudah sepakat bersama-sama dengan organisasi lain untuk konsensus terhadap dasar negara yang Pancasila itu. Paham Muhammadiyah semacam ini disebut dengan Darul Ahdi. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya ikut mensepakati, bersepakat, dan tidak mungkin Muhammadiyah menyulayani dari kesepakatan tersebut. Kemudian yang kedua, selain Darul Ahdi, negara kesepakatan menjadikan dasar negaranya Pancasila itu merupakan kesepakatan, maka negara itu tidak akan bisa melakukan apapun kalau seandainya hanya sekedar kesepakatan saja. Oleh karena itu kesepakatan harus ditunjukkan, harus dibuktikan, dan harus disaksikan, yaitu yang disebut dengan Darus Syahadah. Jadi Darul Ahdi, negara kesepakatan, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah kesepakatan, konsensus dari berbagai golongan, berbagai kelompok yang ada di Indonesia ini. Kemudian kesepakatan itu harus bersama-sama dibuktikan, ditunjukkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang real. Nah, bagi Muhammadiyah sendiri kegiatannya adalah tadi seperti saya katakan, yaitu dalam bidang keagamaan, dalam bidang sosial, dalam bidang kemasyarakatan. Muhammadiyah tidak pernah melangkah atau berpikir menjadikan organisasi ini sebagai satu kekuatan politik, dan memang Muhammadiyah tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik
praktis. Kemudian yang ketiga, selain ada konsensus Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila itu harus diwujudkan konsensus tersebut, ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan negara yang aman, negara yang damai, yang disebut dengan Darussalam. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya Muhammadiyah itu karena menjadi bagian dari bangsa ini dan ada nilai sejarah di sana bahwa ada person dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang masuk dalam tim perumus Pancasila dan perumus pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka Muhammadiyah tidak akan mencederai terhadap kesepakatan itu. Tetapi Muhammadiyah melakukan hal-hal yang real, hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh negara ini yang sejak berdirinya sampai sekarang ini tetap konsisten. Sehingga Muhammadiyah melihat dan memandang bangsa kita ini adalah bangsa yang memang sudah tepat dengan dasar itu, tidak ada pertentangan dengan ajaran Islam, dan kesepakatan itu memang harus dibuktikan oleh semua golongan agar supaya menjadi Darussalam, negara yang baik, negara yang damai, negara yang aman. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melangkah ke sana, kalau kita perhatikan, kita ini sudah melalui beberapa era. Era yang pertama yaitu era kemerdekaan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno, yang dalam sejarahnya disebut dengan era Orde Lama. Yang kemudian selanjutnya negara kita dipimpin oleh Pak Soeharto dan eranya disebut dengan era Orde Baru. Dari era Orde Lama kepada era Orde Baru, kalau kita lahir pada tahun-tahun 50-an, 60-an, kita sudah bisa merasakan betapa di sana ada perubahan-perubahan. Perubahan yang paling mencolok yaitu pada era sekarang ini, pada era reformasi. Nah, pada era reformasi ini sudah ada beberapa presiden yang memimpin negara kita. Oleh karena itu, dengan melihat berbagai peristiwa, dengan melihat berbagai hal yang terjadi, termasuk perubahan-perubahan kebijakan dan sebagainya, Muhammadiyah tidak ingin larut terhadap beberapa kelompok, beberapa golongan yang secara kritis menilai adanya sebuah perubahan kebijakan. Sebuah perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, lalu kemudian mengajak golongan-golongan yang lain untuk melakukan penggantian terhadap dasar negara, dan itu sudah dirasakan oleh Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah masih tetap ingin berada pada posisinya sebagaimana awal dia nyatakan bahwa tidak bisa, Pancasila ini adalah dasar negara pemersatu. Jika ada kebijakan-kebijakan yang di luar
dari keinginan Pancasila itu, maka sebenarnya bukan Pancasila itu yang harus disalah-salahkan, tetapi manusianya lah gitu. Sehingga bagi Muhammadiyah ingin tetap memberikan contoh, ingin tetap memberikan semacam keteladanan, namun bukan berarti bahwa Muhammadiyah itu organisasi yang paling baik di antara organisasi-organisasi yang lain. Muhammadiyah hanya ingin peran Muhammadiyah sejak awal berdirinya dan sampai sekarang ini ada nilai konsistensi, ya, ada nilai keberlangsungan, dan tidak ada di situ pemutusan terhadap nilai konsisten Muhammadiyah itu. Sehingga Muhammadiyah tetap beraktivitas dalam bidang pendidikan, diperbaikilah nilai pendidikan dari sisi mutunya, dari sisi keagamaannya juga demikian itu, dengan cara menyadarkan warganya untuk tetap beraktivitas, tetap mengisi dengan perilaku-perilaku yang positif dan tidak mengarah kepada pertentangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Muhammadiyah punya dasar. Mengapa Muhammadiyah tetap konsisten? Mengapa Muhammadiyah tidak mau diajak oleh golongan-golongan lain untuk misalnya saja mengganti dasar negara? Karena Muhammadiyah punya pandangan tersendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam surat Ad-Dariyat yang sering kita dengar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali menyembah kepadaku. Kalimat menyembah tidak hanya sekedar mentaati sebenarnya, tidak hanya sekedar mengabdi sebenarnya, tapi kalimat menyembah itu manusia juga harus mempersiapkan sarana untuk dia bisa menyembah dengan baik. Sarana memang sudah disediakan oleh Allah, yang namanya bumi, yang namanya air dan sebagainya, itu sudah disiapkan oleh Allah. Tapi sarana-sarana tersebut kalau kita tidak bisa menjaganya, sangat mungkin sarana-sarana tersebut akan hilang. Bagaimana menjaga sarana-sarana itu? Pertama, misalnya sebagai warga negara harus bersatu menjaga tanah air kita. Tetapi kemudian karena masyarakat ini kan tidak bisa sendiri dalam menjaga itu, ada pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tapi pemerintah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyatnya. Nah, disinilah maka kita harus bisa menyadarkan ketika terjadi suksesi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan, maka masyarakat juga harus sadar bahwa pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa memimpin kita. Nah, di sini ada problem kadang-kadang.
ketika masyarakat pada masa-masa pemilihan baik DPR maupun presiden, kadang-kadang orientasi ini hilang gitu. Artinya kita memilih siapapun itu hak kita, tetapi di balik hak itu harus ada pemikiran bahwa siapa yang harus kita pilih nantinya harus benar-benar memperjuangkan rakyat Indonesia, khususnya bagi umat Islam harus bisa memelihara dan menjaga tanah air yang ada di Indonesia ini, karena ini bagian terpenting bagi sarana umat Islam untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di sini, masyarakat kita ini sudah, karena berkali-kali ya, masyarakat kita ini sudah melihat berbagai peristiwa suksesi kepemimpinan atau pemilihan kepemimpinan ini sudah mengarah kepada sesuatu yang pragmatis. Artinya pragmatis itu pemikiran yang sederhana namun tidak begitu mengena gitu ya. Jadi misalnya contoh sederhana aja, ketika pemilihan pemimpin ya, pemimpin DPR maupun presiden dan sebagainya, kita kan melihat bahwa yang penting kita dapat apa gitu. Itu pemilihan nilai pragmatis sudah mulai muncul. Nah, tampaknya nilai pragmatis ini juga dipengaruhi oleh mereka yang akan menjadi calon pimpinan itu, sehingga pemilihan kepemimpinan yang muncul adalah saya harus menyiapkan uang berapa untuk menjadi pimpinan. Jadi orientasi sekarang itu kemudian berubah ya. Dari perilaku politik ya, itu berubah semacam itu, dan itu tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi masyarakat yang akan memilihnya. Nah, sehingga kita punya persoalan dan problem di situ. Tapi bagi kita umat Islam diharapkan bahwa kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat pragmatis itu. Kalau kita justru mengembangkan hal-hal yang pragmatis itu, maka bukan tidak mungkin siapa yang akan memimpin kita itu akan lupa terhadap janjinya, akan lupa terhadap apa yang harus dia lakukan itu. Dan seperti yang kita lihat sekarang ini, bangsa kita sedang mengalami disintegrasi ideologi, disintegrasi sosial dan sebagainya. Dan ini yang kita khawatirkan nanti ke depan, bangsa kita akan menjadi bangsa yang porak-poranda, kocar-kacir, padahal sebenarnya kalau kita masing-masing memahami tentang nilai-nilai substansi Pancasila itu sudah sangat kuat untuk menjadi dasar negara kita, dan tinggal kita adalah membuktikannya tadi itu, yaitu darus syahadah tadi. Nah, itulah pandangan Muhammadiyah terhadap bangsa kita ini. Terakhir, Muhammadiyah tidak ingin berdiri sendiri, tapi bersama-sama bahu-membahu dengan organisasi-organisasi lain untuk menjaga dasar negara ini dan untuk tetap konsisten terhadap perilaku-perilaku yang bisa menjurus kepada nilai-nilai dasar atau nilai-nilai yang positif yang sebagai realisasi dari Darul Ahdi tadi itu. Maka gerakan-gerakan Muhammadiyah yang sekarang ini lebih kepada pendidikan, lebih kepada
kesehatan, lebih kepada sosial kemasyarakatan, itu dalam rangka untuk memperkuat nilai agar supaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tetap bermanfaat, tetap memiliki nilai kekuatan di dalam masyarakat kita. Harapan inilah yang menjadi upaya besar bagi kita untuk memelihara, tidak hanya memelihara bangsa kita dari hiruk pikuk persoalan, tapi juga memelihara konsistensi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, akhir dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.